Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rosalia Iswati, NIM A1C020240 dari kelas akuntansi F. Jadi kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester dari MK Kewirausahaan. Saya akan menjelaskan secara individu tentang PKM kewirausahaan yang disuguhkan oleh kelompok saya, yaitu Briket Sugar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan grup member saya, ada Sri Devi, Tia Septianingsih, saya sendiri Siti Rosalia, Rosalinda, Yunisa Afriani, Nizar Zulmi, dan juga Erwin Saputraji. Oke, kita langsung saja ke bab 1. Pendahuluan, yaitu kami mempunyai suatu pemikiran untuk membuat produk gula aren dapat lebih berbobot dan memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen dari produk sebelumnya. Kami juga ingin membuat sebuah terobosan baru yang bisa membuat produk tersebut terkenal, bukan hanya di lingkup Lombok saja, tetapi juga keluar kota, mungkin hingga luar Indonesia, dengan menggunakan teknologi yang ada pada saat ini. Juga ingin membagi ilmu tentang bagaimana penggunaan teknologi yang dapat membuat usaha ini menjadi lebih berkembang dari segi kemasan, isi, dan juga nilai jual dari gula aren tersebut. Kabupaten Lombok Barat, khususnya di Kecamatan Narmada, banyak dijumpai pohon kelapa yang tumbuh di sekitar perkebunan milik warga. Penduduk desa Narmada hanya lebih banyak memanfaatkan air niranya saja, kemudian mengolah menjadi gula briket atau gula merah. Gula briket ini sendiri yang dihasilkan oleh pengrajin tidak seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun sebagian juga langsung dijual ke pasar-pasar. Selanjutnya ada cash flow untuk 1 tahun ke depan. Kas awal di triwulan pertama ada Rp11.614.077. Di triwulan kedua Rp16.645.150. Di triwulan ketiga Rp23.959.690. Dan triwulan keempat Rp34.635.520. Bisa dilihat sendiri, sudah tertera cash flow-nya untuk satu tahun ke depan. 1 tahun ke depan itu ada kas awal, pendapatan penjualan, HPP, biaya tetap, biaya telepon, biaya listrik dan air, biaya transportasi, biaya pemasaran, biaya perlengkapan, biaya pengemasan. Selanjutnya itu kita masuk kepada bab 3, yaitu metode pelaksanaan proses pembuatan produk. Yang pertama, bahan baku yaitu nira kelapa. Nira diperoleh dari penyadapan bunga kelapa yang sudah cukup umur. Nira yang digunakan harus mempunyai pH 5,5 sampai 7 dan kadar gula reduksi glukosa dan fruktosa relatif rendah. Nira segar biasanya mempunyai pH 6 sampai 7. Dan selanjutnya ada bahan tambahan, yaitu bahan pengawet seperti air kapur, tatal nangka, dan kulit manggis yang diisikan ke dalam pongkor penampung nira sebelum pongkor tersebut dipasang di pohon. Jadi tiap pongkor biasanya diisi bahan pengawet sebanyak kira-kira 5 mili. Yang kedua, pengawet lain yang dapat digunakan adalah natrium Yang kedua, pengawet lain yang dapat digunakan adalah natrium metabisulfit dengan dosis 0,025 sampai 0,10% atau natrium benzoat dengan dosis 0,05 sampai dengan 0,20%. Yang ketiga, kelapa parut, kemiri atau minyak goreng digunakan untuk menekan buih yang terbentuk atau meluap sewaktu pendidihan. Dan yang terakhir, air untuk mencuci peralatan dan cetakan sebelum dan sesudah digunakan, dan untuk membasahi cetakan sehingga gula kelapa yang dicetak nantinya mudah lepas dari cetakan. Selanjutnya ada peralatan. Yang pertama, peralatan penyadap dapat digunakan pisau sadap atau pongkor bambu. Dan yang kedua, peralatan proses yaitu wajan besi atau aluminium, kain saring, ember baskom, serok, cetakan, dan tungku atau kompor. Oke.
Selanjutnya yaitu pengolahan gula briket. Proses pengolahan gula briket terdiri dari dua, yaitu proses pengambilan nira kelapa dan juga proses pengolahan nira menjadi briket sugar. Dan juga selanjutnya keunggulan mutu briket sugar ini ada 3, terdiri dari mutu super, mutu A, dan mutu B. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pemasaran produk atau promosi. Yang pertama, kita melakukan pemasaran melalui internet marketing. Melalui internet kami membuka lapak untuk menjual briket sugar secara online, di antaranya melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sosial media yang lainnya. Dengan cara ini kami juga bisa menghemat promosi dan lebih efisien waktu, karena sekarang banyak orang yang lebih suka berbelanja di internet, jadi kita menggunakan internet marketing untuk mempromosikan briket sugar ini. Yang kedua yaitu direct selling atau penjualan langsung. Kami juga menjual produk secara offline dengan menitipkannya ke kedai-kedai kopi dan warung-warung terdekat. Yang terakhir yaitu mulut ke mulut. Strategi ini juga cukup mumpuni karena berawal dari satu pelanggan akan menceritakan ke calon pelanggan yang lainnya, sehingga briket sugar bisa dikenal karena kepuasan salah satu pelanggan. Jadi pelanggan itu bisa menyebarkan ke orang-orang lain yang mungkin membutuhkan barang yang sama. Selanjutnya ada biaya dan jadwal kegiatan. Pertama saya akan menjelaskan tentang biaya, ringkasannya. Yang pertama, biaya bahan baku sebesar Rp4.807.766. Dan yang kedua, biaya tenaga kerja yang langsung maupun tidak langsung itu ada Rp3.663.060. Dan yang terakhir ada biaya overhead pabrik sebesar Rp1.421.975. Jadi total dari ringkasan anggaran biaya kita, biaya PKMK ini, briket sugar, yaitu sejumlah Rp9.892.801. Oke, selanjutnya ada jadwal kegiatan. Yang pertama, di bulan pertama yaitu survei bahan baku serta persiapan alat dan bahan secara langsung dan tidak langsung. Penanggung jawabnya yaitu Rosalinda. Yang kedua, bulan kedua, dilaksanakan tahap produksi secara luring. Pada bulan kedua dan ketiga, penanggung jawabnya Sri Devi Wisnumurti. Yang ketiga, bulan ketiga dan keempat, itu tahap promosi dan pemasaran secara online maupun offline. Penanggung jawabnya saya sendiri, Siti Rosalia Iswati. Bulan keempat ada 2 kegiatan, yaitu monitoring dan evaluasi dan juga penyusunan laporan akhir, di mana penanggung jawabnya adalah Tia Septianingsih dan juga Yunisa Afriani. Sekian penjelasan saya tentang kegiatan PKMK kewirausahaan ini. Semoga dapat bermanfaat dan juga semoga saya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.